Pernah ngalamin gak sih pas malam-malam udah di kasur, udah siap tidur, tapi pikiran lo malah kemana-mana? Lo coba untuk ngelakuin banyak hal biar jadi capek dan bisa tidur, malah gak mempan. Mau dipaksain merem, juga tetap gak bisa tidur gitu. Yang terjadi adalah lo memikirkan banyak banget hal di otak lo. Mulai dari kerjaan besok, hal yang terjadi tadi siang, dan berbagai hal lain yang menjadi pikiran lo. Pada akhirnya lo jadi tidur malam banget. Bahkan lo baru tidur mungkin pas udah pagi. Dan pas bangun jadinya lo gak berenergi. Bahkan mungkin setelah tidur lo malah jadi ngerasa lebih capek dari sebelum tidur. Ini sebenarnya adalah masalah dari hampir semua orang gitu kan. Kita semua pasti pernah sulit tidur. Dan pastinya banyak banget dari orang yang ngerasain ini yang sebenarnya pengen banget bisa tidur nyenyak dan bangun fresh. Tapi gimana caranya? Nah, kalau lo susah tidur kayak gini, maka lo ada di video yang tepat. Di video ini gue bakalan ngebahas tentang masalah sulit tidur yang disebabkan oleh overthinking dan gimana caranya supaya lo bisa tidur nyenyak lagi. Tapi sebelumnya, jangan lupa like dan subscribe biar lo gak ketinggalan video-video lain dari 1%. Oke, pertama-tama apa sih hubungan susah tidur sama kebiasaan lo overthinking? Jadi gini, yang terjadi adalah ketika lo susah tidur, ini adalah keadaan di mana lo gak bisa tidur atau tidur nyenyak walaupun ada waktu dan kesempatan untuk tidur. Biasanya, lo akan merasa gak puas dengan kualitas tidur lo. Merasa tetap capek walau udah tidur, gak ada energi, sulit konsen, dan performa pun menurun. Mungkin di kantor atau di kampus gitu kan. Well, sebenarnya mikir malam-malam sampai susah tidur itu wajar, dalam batas tertentu. Mungkin aja lo terlalu seneng karena bentar lagi mungkin mau liburan gitu kan. Atau lo terlalu tegang karena mungkin besoknya ada hal penting seperti ujian, wawancara kerja, atau mikirin proyek yang belum sempat diselesain. Tapi biasanya overthinking atau pemikiran-pemikiran kayak gitu itu sifatnya situasional. Jadi susah tidurnya itu cuman kerasa satu malam doang. Atau saat masalahnya lagi terjadi. Abis diputusin susah tidur, besok mau wawancara susah tidur. Nah, masalah-masalah kayak gini itu kan akan berlalu gitu kan. Kayak ujian, liburan, interview, project, semua bakal lo lewatin dan masalahnya bakal jadi dalam tanda kutip kadaluarsa. Nah, tapi di video ini yang bakal gue bahas adalah ketika hal yang lo pikirin terus-terusan itu gak ada hubungannya sama masalah yang lo alami akhir-akhir ini. Sama rencana lo besok atau sama pengalaman lo hari ini. Dan pemikiran-pemikiran ini terjadinya terus-terusan dan bikin lo gak bisa tidur selama berhari-hari atau lebih. Nah, gue bakal ngebahas spesifik tentang overthinking yang seperti itu. Nah, kayak gimana sih overthinking yang kayak gitu? Jadi, pas malam lo tuh mikirin banyak banget hal. Ada yang penting, ada juga yang sebenarnya gak penting-penting banget. Biasanya pikiran kayak gimana tuh yang kita pikirin sampai kita gak bisa tidur? Well, biasanya ada pikiran tentang eksistensi diri kita, tujuan hidup kita, hubungan kita sama orang lain, keputusan yang udah kita pilih, kekhawatiran, penyesalan, dan apapun yang sudah atau sekiranya akan terjadi sama lo. Singkatnya sih diskusi antara lo sama diri lo sendiri. Nah, masalahnya diskusi-diskusi ini seringkali muncul di malam hari yang akhirnya berdampak pada waktu tidur kita. Pada akhirnya muncul pertanyaan selanjutnya. Terus gimana dong cara supaya kita jadi gak banyak mikir pas malam-malam? Dan gimana caranya supaya kita bisa tidur dengan jam normal? Pertama, hal yang perlu lo lakukan adalah lo bisa coba untuk memikirkan hal-hal yang sering lo pikirkan di waktu selain waktu malam. Jadi sediakan waktu misal pagi, siang, sore, intinya waktu-waktu di mana lo gak harus tidur. Dan dari sana, lo coba tentuin pertanyaan-pertanyaan yang paling penting, yang sekiranya bisa membantu lo buat refleksi ke diri sendiri. Ini adalah contoh-contoh pertanyaannya. Lo bisa lihat ya di videonya. Pertanyaan-pertanyaan ini bakal bikin lo tahu langkah apa aja yang harus lo ambil ke depannya. Lo jadwalin tuh waktu untuk mikir setiap harinya. Lo buat reminder, buat alarm di HP lo. Lo juga bisa memilih cara yang sesuai sama diri lo. Kalau emang berpikir sambil diem pas malam itu bikin lo terganggu, lo bisa aja kan pakai cara lain gitu. Misal, lo bisa rekam omongan lo bisa ngomongin hal ini sama orang yang kenal banget sama lo bisa mikirin sambil duduk di taman, sambil sepedaan, atau sambil pergi kantor gitu. Pas lo lagi pakai ojek online. Banyak banget waktu yang bisa kita gunakan untuk refleksi diri. Nyediain waktu ini penting supaya kita jadinya nggak terpaku sama waktu malam untuk memikirkan banyak hal. Yang kedua, lo bisa memperbaiki hal-hal fisik seperti olahraga, makanan, minuman, dan lain sebagainya. Selain masalah overthinking, hal-hal yang berkaitan dengan fisik juga tentu sangat berpengaruh pada pola tidur dan pola pemikiran kita. Kalau kita jarang olahraga, tubuh kita jadi lebih sulit untuk tidur lebih nyenyak dibandingkan orang yang olahraga secara rutin. Makanan dan minuman juga berpengaruh.
Contohnya adalah makanan atau minuman yang mengandung kafein. Hal-hal lain seperti kebiasaan bermain HP dan melihat layar juga bisa berpengaruh terhadap kesulitan kita untuk tidur. Dan jangan lupa juga soal 2 hal penting, yaitu rokok dan alkohol. Ini biasanya akan mengganggu waktu tidur kita. Kalau misalnya lo sulit tidur dan ternyata lo emang bermasalah di aspek-aspek fisik yang kayak gini, ada baiknya lo menyelesaikannya satu persatu. Kalau emang sering minum kopi tiap hari, mungkin kopinya bisa di stop dulu. Kalau memang sering main HP karena susah tidur, bisa lo stop dulu juga. Dan berbagai hal lain yang sekiranya ngaruh ke pola tidur dan juga otak kita. Itu yang kedua ya. Jadi hal-hal fisik ini sangat amat penting. Yang ketiga, lo bisa catat pemikiran-pemikiran yang lo pikirkan setiap malam. Mencatat adalah salah satu cara yang efektif buat menuangkan pemikiran lo di malam hari. Ini juga udah sempat gue bahas di video overthinking sebelumnya. Dan banyak banget testimoni dari klien gue yang bilang bahwa ini tuh cara yang manjur. Lo bisa coba cara ini selama beberapa hari untuk ngeliat kira-kira efeknya gimana ke overthinking lo. Biasanya sih menulis bakal bikin pikiran lebih tenang. Keempat, ini yang paling penting sih menurut gue, yaitu kita perlu mencoba untuk menerima pemikiran-pemikiran yang muncul. Ingat bahwa pemikiran yang terjadi adalah respons yang alamiah. Dan kalau misalnya kita nggak menerima pemikiran yang kita rasakan sebagai bagian dari diri kita, yang berarti kita malah melawan atau mendebat pemikiran-pemikiran itu, jadinya otak kita malah akan berdebat dengan diri kita sendiri. Pernah nggak lo ngerasain hal kayak gitu? Yang hasilnya bisa jadi setiap malam, lo akan selalu bergumul dan berdebat dengan diri lo sendiri. Ingat bahwa pemikiran-pemikiran negatif senegatif apapun yang lo keluarkan ya, itu wajar. Ingat itu dari otak kita sendiri ya. Dan kemungkinan besar ini terjadi secara otomatis. Dan yang perlu kita lakukan adalah untuk menerimanya. Dan tidak mengambil pusing atas pemikiran-pemikiran itu. Biarkanlah otak lo memikirkan pemikiran itu dan ya udah. Lo terima aja pemikiran itu lalu lepaskan. Jadi disantuin aja gitu. Nanti juga akan hilang sendiri ketika emang lo udah beneran mengikhlaskannya dan menerima pemikiran itu. Jadi nggak usah dicoba untuk menghilangkan atau mengontrol, lo ikhlasin aja, nanti juga hilang sendiri tanpa lo harus mencoba untuk menghilangkan atau mengontrol pemikiran-pemikiran itu. Emang terkesan kontradiktif, kok pikiran negatif diterima gitu kan? Diterima supaya nanti karena mudah datang, bisa mudah pergi juga, gitu ya. Yang kelima, lo bisa coba ceritain hal yang lo pikirkan atau lo resahkan itu ke orang lain. Lo bisa cerita ke temen lo, atau bisa juga ke profesional. Nah biasanya setelah kita cerita ke orang, kita bakal jadi jauh lebih lega dan lebih plong aja gitu. Ya istilahnya kan kayak buang sampah gitu kan yang ada di otak kita. Nah memang seringkali isu ketika kita nyoba cerita ke temen adalah terkait responsnya. Nggak jarang respons teman kita itu malah jadi negatif gitu kan ke kita, atau nggak sesuai sama ekspektasi kita. Ketika ini terjadi, emang kita perlu sabar aja. Mungkin kita emang belum menemukan teman yang tepat untuk cerita tentang keresahan kita. Bahkan ke psikolog aja belum tentu cocok kan gitu. Nah disinilah profesional bisa ngebantu lo. 1% nyediain layanan mentoring dan konseling untuk lo coba supaya lo bisa mengatasi masalah-masalah kayak gini. Seringkali banyak dari kita yang mungkin jarang banget cerita ke orang lain tentang masalah atau keresahan yang kita punya. Jadinya bebannya menumpuk di otak kita. Dan ini wajar banget gitu. Saran gue kalau kayak gini lo coba aja mentoring dulu karena waktunya juga cukup lama. Lo bisa mentoring selama 75 menit, lo juga bisa dapet saran-saran yang oke dari mentor. Mentor juga bakal ngejelasin rasionalisasi dari masalah lo kayak gimana. Mentor juga bakalan ngedengerin lo selayaknya teman cerita yang baik. Dan mentor juga bisa ngasih saran ke lo tentang masalah yang lo alami. Lo juga bakalan dapat interpretasi psikotes tentang keadaan lo, tentang kepribadian lo, tentang minat bakat lo. Dan lo juga bakal dapet berbagai worksheet yang berguna buat penyelesaian masalah lo. Testimoninya udah banyak banget, udah ada ribuan orang yang ikut dan daftar mentoring. So, kalau emang lo butuh cerita, gak usah ragu buat daftar mentoring, oke? Tips yang keenam sekaligus yang terakhir adalah ingat untuk start small. Ingat untuk dorong diri lo sendiri untuk melakukan proses. Karena walaupun sebentar, kalau lo melakukan semua tipsnya secara konsisten, ini bakalan jadi kebiasaan buat lo. It's okay to start small. Ingat bahwa berkembang menjadi lebih baik itu nggak apa-apa sedikit-sedikit. At least 1% aja setiap harinya. Percaya sama gue, nanti pasti efeknya bakal keren dalam jangka panjang. Mungkin nggak kerasa sekarang, tapi dalam 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, lo pasti bakal ngerasainnya. Well, kurang lebih kayak gitu, sedikit tips-tips yang bisa gue sampaikan kalau lo merasa kesulitan tidur gara-gara overthinking. Kalau misalnya lo udah ngelakuin semuanya dan masalahnya masih tetap berlanjut gitu kan,
gue sangat amat menyarankan lo untuk ikut mentoring atau konseling di 1%. Kayak yang tadi gue bilang, lo bakal bisa diskusi sama mentor atau psikolog, lo juga bakal dapet interpretasi psikotes, dan lo juga bakal dapet tugas berupa worksheet kalau emang diperlukan untuk menyelesaikan masalah-masalah lo. Cara daftarnya gimana? Simple banget, lo tinggal klik link di description box di bawah video ini. Lo juga bisa follow Instagram @1%official karena biasanya semua info kita share lebih detail di sana. Akhir kata, gue harap semoga video ini bisa bikin lo menjadi lebih baik, seenggaknya 1% setiap harinya. Gue Evan dari 1%, thanks.